Sekarang yang kaya sekali itu namanya oligarki. Gitu. Jadi betul dalam perspektif itu kita merdeka. Dalam perspektif kita belum merdeka. Kita hanya dinyatakan merdeka secara politik, ya, tapi secara isinya, saripatinya kemerdekaan kita belum dapatkan. Dan kemudian dalam keadaan seperti itu diperkokoh lagi, diperkuat lagi dengan undang-undang Omnibus Law yang ujungnya tidak ada kepastian kerja, tidak ada kepastian pendapatan, tidak ada kepastian jaminan sosial dan sebagainya. Ini semua tidak ada ubahnya dengan ketika kita di zaman penjajahan dulu. Yang sekarang pelaksanaannya adalah Walanda ireng hidung, Walanda hidung, dan betul-betul. Yuk dapatkan pahala jariah dengan berwakaf di Badan Wakaf Al-Quran. Mari ikut aktif membantu share dan membagikan informasi ini sebagai amal kebaikan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pimpinan nasional sudah bicara. 2-3 kilometer dari sini, mungkin nggak sampai. Itu ada namanya Gedung Landrat Kota Bandung. Gedung Landrat Kota Bandung itu tahun 30, 93 tahun, 92 tahun yang lalu, Bung Karno menyampaikan pembelaannya di muka pengadilan. Dan pada saat itu dinyatakan bahwa betapa pedihnya hidup kaum buruh di Indonesia. Dan dia mencontohkan soal gaji. Gaji di pabrik gula yang paling hebat pada waktu itu, laki-laki itu gajinya 45 sen, dan perempuan itu 35 sen. Pada waktu itu, 7 sen uang gulden itu hanya bisa membeli sekitar 1 kilogram beras. Jadi kalau 45 sen kira-kira 6,3 lah. 6,3 kilogram beras dapat dibeli oleh upah buruh per hari. Sekarang 1 kilogram beras berapa? Bukan liter ya, beras, kilogram. Sabra? 13-14 ribu ya? Kilogram ya, sanes liter. 13.500 lah kata. Ada yang 14.000, ada 14.500, ada yang ya kira-kira rata 13.000. 13.000 kalau dikali 6 kira-kira berapa? 60 sekitar 80.000. 80.000 per hari. Kalau sebulan 2,4 juta. Betul kan? Anda baca, silahkan saudara-saudara baca di pengumuman upah kemarin, UMP rata-rata di Pulau Jawa, UMP ya, bukan UMK. UMP itu 2 juta rupiah. Buka silahkan, UMP Jawa Barat, UMP Jawa Tengah, UMP Yogyakarta, UMP Jawa Timur itu rata-rata 2 juta rupiah. Jadi upah buruh setelah 78 tahun merdeka atau sejak 92 tahun merdeka, ya 92 tahun sejak Bung Karno berpidato, itu mampu membeli beras kurang daripada saat Bung Karno berpidato. Jadi kata Pak Rudi tadi dari GSBI, apakah iya kita sudah merdeka? Jadi kita cuma hidup untuk sekedar makan, memelihara kalori, itu juga terjadi pada zaman penjajahan. Tapi pengerukan kekayaan yang besar-besaran juga terjadi. VOC itu kekayaannya sampai hari ini kalau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan terbesar di dunia itu nggak ada apa-apa aja dengan VOC. Si Belanda itu kaya sekali dikeruk. Nah, sekarang yang kaya sekali itu namanya oligarki, gitu. Jadi betul dalam perspektif itu kita merdeka. Dalam perspektif kita belum merdeka. Kita hanya dinyatakan merdeka secara politik, ya, tapi secara isinya, saripatinya kemerdekaan kita belum dapatkan. Dan kemudian dalam keadaan seperti itu diperkokoh lagi, diperkuat lagi dengan undang-undang Omnibus Law
yang ujungnya tidak ada kepastian kerja, tidak ada kepastian pendapatan, tidak ada kepastian jaminan sosial dan sebagainya. Ini semua tidak ada ubahnya dengan ketika kita di zaman penjajahan dulu. Yang sekarang pelaksanaannya adalah walanda-walanda ireng, hideng, walanda hideng. Dan betul-betul Bung Karno menyatakan perjuanganmu akan jauh lebih sulit dengan perjuangan kami, kata Bung Karno. Kenapa? Karena yang kami hadapi adalah orang yang kulitnya berbeda, matanya berbeda, tapi kalian nanti akan berjuang melawan bangsa sendiri. Tadi Ketua Umum Rudi sudah mengatakan yang kulitnya sama, matanya sama, tapi isinya, cara menghisapnya itu tidak ada ubahnya dengan mereka. Karena itu sulit sekali. Dan alhamdulillah penyadaran demi penyadaran sudah kita lakukan. Dan karena di sini tadi saya dengar kata-kata aing, saya juga ingin menyampaikan itu. Aing Kisunda, ya, tandang ke Jakarta, nyandang ke Hayang, cabut undang-undang Omnibus Law. Kisunda, jadi suasana Kisunda itu yang membuat para pemimpin nasional ini terbentuk di negara kita. Jadi itulah yang harus dipastikan dan saya terharu, ragu-ragu, tapi juga optimis. Mudah-mudahan getaran yang ada di ruangan ini sampai ke teman-teman kita yang ada di pabrik-pabrik dan yang ada di industri-industri. Tidak, kalau kata Pak Arief dalam rapat kita, tidak usah 100%, tidak usah 999.000 lah. Bisa 10% saja kalau dari pabrik-pabrik yang ada, yang saudara-saudara pimpin para buruhnya itu di Bandung Raya ini hadir, ada 50.000 orang berbondong-bondong datang ke Jakarta dan bergabung dengan mungkin ratusan ribu dari Kerawang, Bekasi, dan lain-lain, maka Jakarta akan terpenuhi. Ada motor, mungkin ada angkot SPTI, angkotnya juga udah siap, nanti ada satu angkot bisa 15 orang meureun Pak, di 12, di luhur aya 5 meureun mah tuh. Jalan, jadi udah ada di luhur Pak, mau bandera gitu. Ya, asal udah nggak rusak gitu. Senala dicoplotkeun heula gitu. Jadi di luhur 5, genep, 12, 20 tah hiji angkot. Aya 100 angkot sabaraha? 2.000. Ini motor, aduh, eta pasti hade pisan tah. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa mewujudkan perjuangan mencabut Omnibus Law, tidak lebih dan tidak bukan. Bahwa ada semangat itu bagus, ya, tapi kita sebetulnya hanya memompa semangat. Dan saya yakin mungkin sebelum sampai Jakarta, Pak Jokowi sudah mencabut itu undang-undang Omnibus Law. Baru sampai Cimahi, mereka udah rapat. Sampai Padalarang, rapatnya lebih paten, dipanggil Panglima TNI, Kapolri semua dipanggil. Ya, begitu sampai Purwakarta, bukan, siapkan draft namanya Perpu Pencabutan Undang-Undang Omnibus Law. Nah, begitu sampai, baru mau sampai Jakarta, geus diumumkan. Ya, Undang-Undang Omnibus Law dicabut dan diberlakukan kembali undang-undang lama, dan akan dibahas lagi undang-undang yang sungguh mencapai keadilan. Jadi belum sampai udah itu Pak, mun ecreug, mun jelema ecreug. Ya, mun teu istana-istana jeung DPR jeung lainna teu ecreug da beda deui. Amun teu ecreug dilawan deui jeung nu teu ecreug, leuwih teu ecreug. Kan gitu Pak Arief ya. Nah, lebih gila lagi istilahnya begitu. Dan mudah-mudahan itu bisa terjadi. Terima kasih. Kita sekarang silahkan kembali ke industri atau pabriknya masing-masing, diskusikan dengan teman-teman dan kita sama-sama nanti bertemu di Jakarta dan insya Allah perjuangan kita berhasil, karena sekali lagi saya sampaikan pesan Rasulullah ketika dia mau meninggal, beliau membisikkan kepada telinganya Ali bin Abi Thalib, titip 2 perkara. Yang pertama adalah peliharalah sholatmu, ya. Yang kedua, peliharalah orang-orang tertindas, orang-orang lemah di sekitarmu. Nah, mudah-mudahan pertama sudah dilakukan, kita semua sholat. Yang kedua, kita memelihara minimal untuk diri kita sendiri dan orang-orang tertindas itu istri kita, anak kita. Kalau kita lemah,
maka anak-anak sanak saudara kita juga akan pasti lemah. Jadi itu adalah pesan yang sebelum beliau wafat dan itu akan menjadi pegangan kita dalam berjuang juga. Saya rasa itu saja, kita pastikan akan ada perang puputan di Jakarta. Ya, kita pastikan akan ada perang Baratayuda di Jakarta. Bukan perang yang membawa bambu runcing, golok, bambu ataupun pacul, bukan. Perang hanya hadir sebanyak-banyaknya, duduk dengan tertib dan terpimpin. Insya Allah kita akan mencapai kemenangan. SPSI bangkit, SPSI bergerak, SPSI hancurkan tirani, lawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.